rezeki itu emang diatur sama Tuhan ya, cuman dengan tangan kita sendirilah rezeki itu bisa diambil. Tuhan memberikan rezeki, terus kita sebagai manusia itu ngambil rezeki itu, bukan gini terus. Tapi ya di sisi lain, aku cuman mau bilang nih sama kalian semua nih yang mau ke Jepang, jangan deh ke Jepang. Kenapa aku bilang seperti itu? Di Jepang itu banyak kerjaan, nanti kalian sibuk. Mending di Konoha aja, nyari kerjaan. Udah sering kali beli amplop warna coklat, lamar pekerjaan. Pas lamar pekerjaan umur kalian malah nggak cocok sama pekerjaan yang kalian mau. Susah juga ya. Dan aku juga menyarankan dari sekarang buat kalian semua yang mau ke Jepang itu belajar dulu dah dari sekarang. Entah itu otodidak nggak apa-apa. Karena memang dengan persyaratan-persyaratan yang ada, aku lihat kan di negara Konoha itu harus ada pengalaman inilah, batas usia seperti inilah, harus ini ya, dan harus berpenampilan menarik gitu. Halo kawan-kawan, dengan aku Faisal. Kali ini seperti biasa di konten aku ngajak kalian jalan-jalan online. Cuman sekarang ini aku mau bahas soal kabur aja dulu. Mungkin kalian tahu ya yang lagi viral di Indonesia sekarang. Tapi sebelum lanjutin video ini ya teman-temannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Siapkan kopi dan jajanan kalian, duduk yang manis. Jangan lupa juga komentar ya, kita diskusi di kolom komentar juga. Ikuzo. Sekarang dingin banget ya teman-temannya, serius. Tuh, udah 6 derajat. Di tempatku sekarang ini udah 6 derajat. Dingin banget. Gimana nih kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat-sehat aja ya. Dan aku harap juga buat kalian semua nih yang mau kabur, entah itu ke Jepang, ke Australia, ke Jerman, semoga diberikan kesehatan selalu dan semangat selalu ya. Wah, banyak banget ya yang sekarang yang berseliweran di TikTokku soal kabur aja dulu gitu kan. Ada apa sih sebenarnya gitu kan? Kemarin kan aku sempat ngobrol nih kan sama mamaku di sini. Kalian semua yang baru bergabung di channel ini, aku tuh kan punya mama angkat orang Jepang. Jadi aku tuh sempat pernah diskusi sama dia mengenai kabur aja dulu ini gitu. Dia juga heran gitu kan. Salah satu pemagang yang paling banyak itu orang Indonesia setelah orang Vietnam. Kenapa gitu? Kenapa? Apakah nggak ada lowongan di Indonesia? Katanya seperti itu. Sebenarnya sih aku bilang kan seperti ini kan sama dia. Sebenarnya sih lowongan di Indonesianya itu banyak. Cuman persyaratannya itu yang membagongkan gitu. Apalagi ya, aku kan lulusan SMA nih teman-teman kan. Aku langsung ke Jepang. Terkadang kalau kita udah lulus SMA, terus kalau mau masuk ke salah satu perusahaan, salah satu PT itu harus ada pengalamannya gitu. Harus ada pengalamannya beberapa tahun di perusahaan apalah gitu. Harus pernah magang di perusahaan apalah gitu. Tapi ya teman-teman ya, kalian harus, tapi ya kalau di Jepang ya, itu nggak ada persyaratan yang seperti itu. Nggak ada batas usia gitu. Kecuali kalau memang udah lansia. Dan nggak mungkin juga kan kalian yang di Indonesia mau ke Jepang dengan umur lansia kan nggak mungkin. Nah tapi kalau di negara Konoha, itu ada batasan usia, entah itu sampai 25 tahun, 30 tahun. Kalau di Jepang ya teman-teman ya. Kemarin temanku terakhir datang itu 35 tahun. Yang satu perusahaan. Dia tuh umurnya udah 35 tahun. Gitu. Bayangin, 35 tahun masih bisa ke Jepang dan dia masih magang. Masih bisa loh ke Jepang kerja. Karena gini ya, perusahaan Jepang itu nggak terlalu melihat umur. Ketika kita mau kerja dan sungguh-sungguh kerja, ya udah itu yang terpenting, bukan masalah usia ya. Gitu. Banyak banget lah pro dan kontra kemarin. Cuman aku nyaranin buat kalian yang memang susah banget nyari kerjaan di negara kita sendiri, ya udah deh kabur aja deh dulu untuk sementara. Kita kabur juga bukan untuk selama-lamanya kan. Kita kabur itu cuma buat nyari modal, nyari masa depan, bukan buat mengkhianati bangsa sendiri.
Ini bukan juga masalah nasionalisme ya teman-teman, ini masalah masa depan gitu. Dan aku juga menyarankan dari sekarang buat kalian semua yang mau ke Jepang itu belajar dulu dah dari sekarang. Entah itu otodidak nggak apa-apa. Karena memang dengan persyaratan-persyaratan yang ada, aku lihat kan di negara Konoha itu harus ada pengalaman inilah, batas usia seperti inilah, harus ini ya, dan harus berpenampilan menarik gitu. Umpama nih di negara Konoha kita jadi kasir atau kerja di restoran atau kerja di PT, itu harus berpenampilan menarik, katanya seperti itu kan. Tapi kalau di Jepang ya nggak ada seperti itu. Itu kayaknya rasis ya, memandang umur orang, memandang fisik orang yang tidak berpenampilan menarik jadinya nggak keterima kerja. Jujur saya pernah dulu melamar di salah satu PT perusahaan, nggak lulus. Kata apa sih tempatku interview itu, kata orang yang ngetes interview itu nggak berpenampilan menarik, katanya seperti itu. Aduh, sakit hati aku, serius. Itu pas ini ya, sebelum ke Jepang aku ditolak itu gara-gara nggak berpenampilan menarik gitu. Cuman kalau di sini mau kalian segimanapun, asalkan kalian disiplin kerja, kalian itu diterima gitu. Kalian tuh bakalan diajar tanpa pengalaman. Tanpa pengalaman kalian tuh bisa kerja di Jepang loh. Ya, tanpa pengalaman kita bakalan diajarin dari nol di sini. Aku kan sekarang magang kan, dan nol pengalaman di budidaya kerang. Aku nggak pernah nyentuh kerang oyster di Indonesia dulu, nggak pernah. Karena gimana? Di sini tuh kita diajar dari awal gimana cara kerjanya gitu. Ya tapi ya sudahlah. Namanya juga Konoha ya, emang agak lain sih. Entah itu kecewa sama negara sendiri, ya udah mau gimana lagi. Itu mah urusan pemerintah ya teman-teman ya, bukan urusan kita. Ya pemerintah nggak berhak buat ngelarang kita juga buat kabur aja dulu, karena ini menyangkut masa depan gitu. Ya hal yang memang harus diperbaiki ya tentunya Konoha itu sendiri. Apa yang menjadi problem yaitu yang harus diubah. Jangan malah menyalahkan para pekerja di luar negeri. Oh, ini belakang sekolah ya teman-teman, ini sekolahnya. Entah ini SD atau SMP nggak tahu juga. Tapi seperti biasa di sini tuh sepi banget orangnya. Ada sih orangnya karena ini tuh bukan desa-desa banget, bukan pelosok-pelosok banget. Ini masih banyak fasilitas lah kalau di sini. Cuman ya sepi gitu loh. Tapi masih banyak kok kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di sini. Dingin banget. Kalau sarung tangan ini dibuka, ini serius dingin banget. Entarlah bakalan beli kopi. Karena kalau musim dingin kalau nggak ngopi itu serius parah banget sih. Oke, kita gas aja ke sana. Tapi ya di sisi lain, aku cuman mau bilang nih sama kalian semua nih yang mau ke Jepang. Jangan deh ke Jepang. Kenapa aku bilang seperti itu? Di Jepang itu banyak kerjaan, nanti kalian sibuk. Nanti kalian tuh banyak duitnya, nanti banyak tabungannya. Mending di Konoha aja. Nyari kerjaan. Udah sering kali beli amplop warna coklat, lamar pekerjaan. Pas lamar pekerjaan umur kalian malah nggak cocok sama pekerjaan yang kalian mau. Susah juga ya. Tapi kalau di sini kalian umurnya tuh nggak bakalan dilihat gitu loh. Entah itu umurnya udah 30 tahun, itu masih bisa diterima di sini, masih layak. Bahkan partner kerjaku yang orang Jepang ya, itu udah mbah-mbah ya. Udah 70 tahun, dia masih kerja, masih bisa diterima di perusahaan tempat aku kerja. Karena apa? Dia tuh masih memiliki keahlian gitu loh, masih punya kekuatan lah gitu buat kerja. Cuman kalau di Konohagakure no Sato, itu umur yang udah seperti itu kayaknya udah nggak dibutuhin ya, karena mungkin dianggapnya udah nggak mampu.
Cuman kalau di Jepang mah, selagi masih mampu dan memiliki banyak kemauan, bisa-bisa aja. Wah, di sini ada tempat bis ya. Ntar dulu. Wah, di sini ada tempat buang sampah. Aku tuh harus lewat zebra cross ya teman-teman ya. Kalau mau ke sana tuh harus zebra cross dulu. Soalnya bahaya ntar. Kalau ditabrak bukan kita yang benar, kita yang salah. Begitu. Dingin banget, serius. Enak banget sih kalau di sini tuh, serius. Parah banget sih, serius parah banget. Kenapa aku bilang parah? Masa sih di Jepang kita diberikan bonus 2 kali dalam setahun, dan bonusnya itu lumayan gede. Dalam sekali dapat bonus tuh 10 juta. Di bulan 8 10 juta, di bulan 12 juga 10 juta. Gede banget kan bonusnya. Itu bonus dari itu bonus dari perusahaan. Belum juga dapat bantuan dari pemerintah loh kalau di sini. Bayangin, listrik mahal, gas mahal, bukannya bukannya menghemat anggaran ya kalau pemerintah Jepang. Malah orang asing seperti aku, bukan hanya aku ya, orang Vietnam, orang Filipina, pokoknya yang kerja di Jepang, yang notabene orang asing, itu dikasih bantuan gitu loh. Kenapa malah dikasih bantuan? Apalagi negaranya sekarang nih lagi krisis yen. Kenapa dibantu ya? Heran juga sih aku. Seharusnya menghemat anggaran gitu ya, tapi alhamdulillah ya, kita diberikan bantuan sama pihak pemerintah Jepang. Mantap lah pokoknya. Pokoknya kalian kabur aja deh dulu. Kabur aja 1 sampai berapa tahun gitu, 10 tahun gitu. Ya setelah itu balik ke kampung halaman dan buat usaha. Tapi ya buat kalian semua yang sekarang di Indonesia, yang nggak keluar negeri tapi udah punya usaha, itu keren banget. Cuman nggak semua ya, nggak semua orang seperti teman-teman yang udah memiliki usaha sendiri gitu. Karena terkadang ada orang yang merintis dari awal, nggak dibantu sama orang tua, nggak dibiayain buat usaha sama orang tua, gitu ya teman-teman ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Cuman semangat aja lah. Buat kalian yang mau kabur, aku saranin sih di beberapa negara ini ya, aku mau sebut ya. Kalau di Asia itu aku saranin kalian ke Jepang, Korea, Taiwan. 3 negara ini. Cuman untuk lowongan yang paling banyak di antara 3 negara yang aku sebut itu Jepang sih. Soalnya Jepang tiap bulan juga masih bisa nerima. Kalau Korea tuh sekali setahun ya kalau nggak salah ya. G2G itu sekali setahun ya. Gue juga kurang tahu sih. Di depan sini kayaknya ada ATM deh. Aku mau narik duit dulu. Soalnya mau makan sesuatu nanti. Tapi kayaknya bukan di video ini ya. Soalnya tempat makannya tuh jauh. Nah ini, oh ya ada ATM. Mantap. Jadi ini ATM kalau di Jepang ya. Mau narik duit dulu lah. Oke. Mantap. Wah. Dingin banget, serius di luar dingin banget. Kalau nggak pakai sarung tangan ini bisa kena shimoyaki. Shimoyaki itu radang dingin ya teman-teman ya. Oke. Aku selalu safety sih sekarang ini, soalnya ada temanku yang kena shimoyaki. Tangannya jadi kembung-kembung gimana gitu, kayak tangan gajah gede. Gara-gara itu shimoyaki. Oke. Tuh kalau narik duit di Jepang itu aku tuh pakai ini. Nabung juga di Jepang aku pakai ini. Cuman kalau mau transfer duit ke Indonesia, aku pakai City Express nih, City Express. Tuh ini nih. Welcome to our bank. Cuma narik 1 lembar doang ya teman-teman ya. Ini uang baru Jepang ya. Tuh, ini 100 ribuan lah kalau di Indonesia kan.
Push. Wah, di sini cantik sih tempat ininya, desanya. Cuman alhamdulillah ya kalau di sini tuh fasilitas selalu lengkap. Kucing, ada kucing guys. Tumben banget aku lihat kucing. Bakalan nyari air minum dulu. Itu kayaknya di depan ada air minum ya. Kesana dulu lah. Gak apa-apa. Dan ya kalau di Jepang itu kalian tuh harus nyiapin koin-koin. Bukan koin apa ya, recehan maksudnya. Karena di sini itu recehannya itu selalu dipakai ya. Entah itu buat bayar bus, bayar Jidohang Baiki. Jidohang Baiki itu tempat penjualan otomatis. Nice. Nah, kayak ini nih. Aku mau minum apa ya? Itu kopi sih, yang hangat-hangat aja lah. Tuh, ini recehanku nih. Ini 10.000 nih, segini doang nih 10.000. Kayaknya beli yang mana ya? Yang inilah yang pahit-pahit. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan masih ada. Soalnya stoknya itu suka habis ya kalau ini, kalau musim dingin yang panas-panas, yang anget-anget gitu. Soalnya laku. Nah masih ada ini. Mana ya ini aja deh. Tuh. Hangat banget. Sisa receh gue tinggal segini guys. Mau nyari tempat duduk dulu ya guys ya, buat ini, buat minum kopi, nyantai-nyantai lah sambil cerita-cerita. Cuman gimana ya? Konnichiwa. Gimana ya guys ya? Kayaknya di sini aja deh. Di tempat ini kayaknya worth it. Biar nggak ganggu orang juga sih. Oke, ngopi dulu ya teman-teman ya. Dan ya teman-teman ya, buat nyantai-nyantai aja sih. Kenapa aku tuh nyaranin kalian buat kabur? Karena faktanya seperti ini ya. Umpama nih, kalian lulus SMA. Terus perusahaan tempat kalian itu mau daftar ternyata membutuhkan orang yang berpengalaman gitu. Tentunya nggak mungkin kan kalau lulusan SMA ada pengalaman kerja. Nggak mungkin, apalagi sekelas kalau kita tuh mau masuk di sebuah PT, nggak mungkin. Dan buat teman-teman yang baru lulus universitas juga, yang udah S1, D3 gitu kan, entah dia itu memiliki pengalaman atau enggak, tapi pasti ada teman-teman juga yang belum memiliki pengalaman. Dan banyak banget sih di Indonesia itu PT-PT yang ingin karyawannya yang baru itu memiliki pengalaman. Nggak salah sih ada aturan seperti itu, tapi susah banget gitu. Kenapa aku bilang susah? Karena kalau misalnya lulusan SMA terus dituntut untuk punya pengalaman dulu, itu kelamaan. Kenapa aku bilang seperti itu? Terkadang kita itu kasihan juga kan sama orang tua yang entah itu membiayai kita buat magang lah, apalah. Kita kan ngebatnya itu kan pengen langsung kerja dan mendapatkan hasil. Kita tuh realistis aja ya, realistis aja. Dan kalau nggak memiliki dan kalau nggak punya pengalaman, ya tentunya nggak bakalan bisa diterima di suatu perusahaan kalau di Indonesia. Cuman kalau di Jepang, entah itu kalian tuh punya pengalaman, nggak punya pengalaman, itu bisa diterima. Kalian tuh bakalan diajarin dari awal. Faktanya seperti itu. Dan penampilan menarik itu nggak ada di kriteria perusahaan Jepang, kecuali kalau kalian mau jadi model. Kalau kalian mau jadi model ya tentunya kalian harus mungkin tinggi, badannya harus di mana gitu. Cuman kalau kalian tuh sebagai kasir, entah itu di Jepang atau di mana, terus kerja di restoran atau kerja di PT-PT, itu nggak penting. Yang penting kalian itu punya semangat, punya kemauan buat kerja, itu yang penting. Dan kalian bakalan diajarin dari nol. Intinya bakalan dituntun dari nol.
Apalagi kalau kalian mau ngambil Tokutegino. Nah, Tokutegino itu apalagi buat pertanian ya. Kalian ikut tes pertanian, tes tulis, dan menurutku tesnya itu mudah. Meskipun kita itu tanpa pengalaman, tapi kalau udah lulus tes itu, gas lah ke Jepang aja. Ke Jepang aja, entah itu beberapa tahun, terus balik lagi ke Indonesia. Bisa-bisa aja sih seperti itu. Apalagi kalau mau bahas gaji ya. Gaji yang di sana nggak masuk akal. Cuman ya mau gimana lagi, tergantung dari negaranya juga. Negara Jepang kan realitanya negara maju kan. Dengan mungkin ke Jepang ya gaji ya lebih enak lah di sini. Dan kita tuh lebih dimanusiakan gitu. Kerja 8 jam dapat gaji hampir 900.000 per hari. Siapa yang nggak senang gitu. Cuman ya beda-beda negara sih. Nggak mungkin juga kita membedakan, nggak mungkin juga kita tuh menyamakan UMR Indonesia Raya dengan Jepang. Nggak mungkin juga kan. Beda-beda lah kelasnya itu. Tapi sebagian orang ya teman-teman ya, menganggap gaji itu bagian dari nyawa mereka. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena aku orang yang seperti itu. Jujur, ibuku tuh sedikit curhat ya. Ibuku tuh sakit dari tahun 2002 sampai sekarang. Beliau sakit. Mungkin kalau kalian tahu psikiater, ya kalian cek sendirilah psikiater itu orang yang memiliki penyakit apa. Dari dulu sampai sekarang. Dan ngontrol terus tiap bulan gitu. Tapi alhamdulillah di era Pak Jokowi itu ada BPJS. Jadinya agak sedikit ringan. Tapi nggak mungkin kan mengandalkan BPJS terus. Realitanya untuk biaya pergi ke rumah sakit yang jauh, apalagi tempat tinggalku sama rumah sakit itu jauh banget, membutuhkan biaya gitu. Dan biayanya itu gede, soalnya kita nggak punya mobil sendiri juga kan. Dan ibuku juga nggak bisa diantar pakai motor, dia nggak berani karena sakit juga gitu. Dan setiap bulan tuh seperti itu, setiap bulan seperti itu gitu. Dan bukan hanya di psikiater aja ya ibuku itu. Dia di THT juga, di darah tinggi juga gitu kan. Itu alasan aku tuh kuat sampai saat ini itu ya karena ibu aku gitu. Karena segimanapun juga aku tuh harus kuat di sini gitu. Harus kuat, harus dapat gaji yang lumayan supaya semuanya itu baik-baik saja gitu. Aku tuh berharap di suatu saat nantinya itu kan ibu aku tuh sembuh gitu kan. Karena aku tuh kerja di sini juga. Aku tuh kerja di sini juga dan memberikan nafkah juga. Kalian tahu nggak yang pernah bikin aku nangis? Itu ada satu kata ya. Ibu aku tuh pernah ngomong seperti ini. Makasih anak ya gitu. Satu kata itu aku langsung wah, langsung meledak itu. Meledak bukan gimana ya. Langsung nggak bisa aku tahan tuh tangisku. Itu kenapa aku kerja di Jepang dengan berpenghasilan yang lumayan, bisa nabung juga gitu. Wah. Karena nyatanya gaji di sini itu cukup dan alhamdulillah ada buat tabungan juga. Ini tuh bukan masalah bersyukur atau nggak bersyukur ya teman-teman ya, tapi ini tuh masalah kecukupannya, cukup atau enggaknya gitu. Realitanya kalau nggak cukup ya harus dicari lagi kan. Tapi alhamdulillahnya kalau di sini tuh cukup gitu. Bukannya nggak bersyukur bekerja di Indonesia. Aku pernah kerja ya. Aku kerja itu dari kelas 3 SD loh teman-teman. Aku kerja di pabrik beras punyanya pamanku. Aku kerja dari kelas 3 SD atau 4 SD itu dulu. Lupa juga. Kerja dari itu. Dari pabrik beras dulu. Kerja. Terus kelas 6 SD itu aku punya kambing sendiri dulu. Emang dididik sama ibuku tuh emang kerja dari sejak dini karena tahu diri gitu. Tahu diri kita tuh nggak berada dari keluarga yang berpunya gitu. Aku sama ibu aku ya. Mungkin kalian tahu kenapa aku tuh cuman ngomong aku sama ibu aku, mungkin gak usah dijelasin ya. Begitu. Jadi didikan ibu aku tuh emang mantep banget lah. Harus kerja. Dan masa-masa kecil juga dipenuhi dengan kerja dulu.
Tapi alhamdulillah dengan didikan seperti itu, aku tuh giat kerja. Terserah teman-teman aku tuh ngomong apa di masa laluku dulu tuh, intinya aku kerja, dapat penghasilan, kasih ibu aku. Itu udah segala-galanya sih. Dan nyatanya gaji yang meskipun 1 bulan full kerja di Indonesia itu nggak cukup. Apalagi kan orang tua kita kan makin kesini makin tua. Gak mungkin juga kan kalau kita tuh suruh buat kerja. Apalagi ibuku itu orangnya pengen terus ke kebun, selalu pengen ke kebun. Tapi aku tuh nggak ngasih karena ya faktor umur juga. Kalau orang tua udah nggak mampu, meskipun orang tua memaksakan, aku nggak ngasih gitu. Biarin aku aja dah yang kerja, aku bilang gitu. Beuh, ini nanjak teman-teman. Entah ini tembusannya di mana. Gas lah. Astagfirullah, kok makin nanjak. Balik aja lah, balik. Jangan mix sendiri. Ini pantai laut ya. Wah, ini spot pancing mantap banget ini ya. Tuh kan. Ini kalau mancing ini mantap ini tempatnya. Beuh. Tuh. Tapi kok nggak ada orang yang mancing gitu. Kalau ini di tempatku ya di Indonesia, ini pasti banyak banget orang yang mancing di sini. Ini kayaknya kita harus ambil gambar deh. Ini kayaknya bagus banget juga. Harus ada inilah, harus ada kenangan yang harus tersimpan di memori. Makanya teman-teman ya, subscribe channel ini, karena di channel ini kalian tuh bakalan diajak jalan-jalan online terus dan bakalan terus sharing-sharing terus seputaran dunia perjepangan, karena aku lagi di Jepang. Entah di sebelah sana itu ada desa tuh gimana. Intinya kontenku untuk selama tinggal di Hiroshima, mungkin itu kontenku tuh lebih condong ke pedesaan sama konten sama mamahku ya, sama keluarga Jepangku. Cuman kalau nanti aku udah pindah, kan nanti kan bakalan niatnya pindah kan ke Okayama, mungkin bakal berubah sih kontenku nanti. Pokoknya lihat aja lah keseruannya. Intinya tetap stay tune di channel ini aja sih. Ternyata bentar lagi ya aku udah mulai selesai di sini. Ternyata tinggal bentar lagi aku bakalan selesai di Hiroshima ini, bakalan meninggalkan tempat yang terpencil seperti ini, pelosok seperti ini. Nggak nyangka juga ya 3 tahun udah usai. Sabar aja lah buat kalian yang memang tinggal di pedesaan, sabar. Oke, gasket, lanjut lagi. Aku taruh kamera di depan ini, kayak motovlog ya. Bismillah. Jadi aku tuh ntar dingin banget ya, ntar dulu. Nah, ini bakal kemana ya? Ini udah jam 12 sih. Ini udah jam 12 lebih 8 menit dan sekarang masih, lihat kelihatan gak sih? Ini masih 6 derajat. Kelihatan. Sekarang ini masih 6 derajat. Kalau misalnya di hari Minggu, ya bikin konten sekedarnya lah. Umpama ini kan aku libur gitu. Kalau aku libur, aku tuh bakal nyempatin buat bikin konten. Entah itu bikin konten sederhana, intinya ada. Alhamdulillah ya, akhir-akhir ini pekerjaanku itu sibuk banget. Dan kalau sibuk, ya otomatis menyala dompetku gitu. Kalau udah menyala dompetku, ya seneng lah aku. Sebaiknya buat kalian juga yang mau kabur, aku saranin sih dari sekarang itu seperti yang aku bilang tadi tuh, utodidak. Aku juga punya teman namanya Hilda juga.
cewek, iya Hilda cewek lah, dia mau belajar bahasa Jepang kan. Gimana caranya bang kalau mau ke Jepang, kalau mau mandiri katanya gitu. Aku saranin kamu otodidak dulu, otodidak, ambil Tokutegino, ambil visa Tokutegino, aku bilang gitu kan. Karena se-worth it itu sih visa Tokutegino. Makanya buat kalian itu otodidak dulu, dari hiragana, katakana, terus kosakata, setelah itu grammar gitu. Karena nggak bakalan sulit kalau kita tuh ada niat. Kalau kita nggak ada niat memang bakalan sulit. Apapun itu ya, kalau nggak ada niat itu bakalan sulit. Kalian kalau mau keluar dari kamar aja kalau nggak ada niat tuh bakalan males terus. Apalagi melakukan hal besar, kalau nggak ada niat nggak bakalan ada pergerakan dan nggak bakalan ada kemajuan. Rezeki itu emang diatur sama Tuhan ya, cuman dengan tangan kita sendirilah rezeki itu bisa diambil gitu. Tuhan memberikan rezeki, terus kita sebagai manusia tuh ngambil rezeki itu, bukan gini terus. Di sini juga banyak sih rumah-rumah kosong. Beuh, ini tuh gang cantik banget ya. Wah, ada ini, ada jeruk guys. Jeruknya gede banget, menggoda sekali untuk diambil ya. Wah, ini cakep banget sih tempatnya, cakep banget serius. Ini rumah idaman ini, rumah-rumah tradisional seperti ini. Oh itu ada kuburan juga tuh di depan. Cakep banget, gang-gang seperti ini tuh cakep banget. Kayaknya ini tuh jalan pulang deh. Oke, mantap. Oke, kita tuh harus lewat zebra cross dulu ya kawan-kawan ya. Gua harus lewat zebra cross dulu. Oke. Tuh Pertamina kalau di Jepang tuh Eneos. Kayak gitu. Ini pribadi sih, kalau mau ngisi itu pribadi yang ngisiin. Maksudnya isi sendiri gitu, jangan manja. Di Indonesia juga udah ada seperti ini kan. Wah, dingin sekali karena aku nggak pakai sarung tangan. Lihat teman-teman, unik banget. Ini misi kejujuran lagi. Ini harganya 50.000. Itu keripik kulit. Ini keripik kulit jeruk. Dan di bawah ada jeruk, dan kita tuh masukin duitnya ke sini, tuh ke situ. Ini tuh nggak ada yang jaga, cuman kalau misalnya ada yang berniat jahat, mungkin udah dicolong ini ya. Jepang emang unik ya. Takutnya nanti kalau di tempat lain jajanannya habis, uangnya nggak ada, rugi dong. Kata-kata Mail sih, Mail pernah berkata seperti ini, rugi. Oke teman-teman ya, mungkin videonya sampai di sini dulu. Dan kesimpulannya untuk teman-teman yang mau kabur aja dulu, itu kabur aja deh, nggak apa-apa untuk sementara ini. Buat yang mau kerja aja ya, buat yang mau kerja, mau kuliah juga nggak apa-apa, karena emang worth it banget. Dari segi gaji juga worth it banget, dari segi jam kerja juga worth it banget, dari segi perlakuan juga worth it banget. Dan kalian memang layak mendapatkan gaji segitu di negara yang semaju ini. Aku saranin sih buat kalian semua, gak apa-apa kabur aja dulu. Buat beberapa tahun doang, buat cari modal usaha gitu, gak apa-apa. Kalau mau netap juga, itu terserah kalian juga, karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap, saya Faisal melaporkan dari Jepang. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin kopi kalian juga udah habis, jajanan kalian juga udah habis. Terima kasih.